Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita jumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini. Mengucap syukur, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan Tuhan berkati kita di hari yang baru. Sebelum kita mulai dalam acara doa pagi ini, saya ajak kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, melimpah syukur kami naikkan kepada Tuhan, buat kemurahan dan kebaikan Tuhan buat kami sekalian. Pagi ini kami dalam keadaan sehat dan kami mau nikmati pertemuan dengan Engkau. Kami mau nikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin acara ini, sehingga melalui firman Tuhan, melalui hadirat Tuhan, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ayat yang diambil pagi hari ini adalah Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Efesus bahwa orang-orang percaya saat ini terlibat dalam peperangan melawan tipu daya iblis, melawan kejahatan, melawan perbuatan dosa yang digambarkan sebagai peperangan iman. Untuk itu, Paulus berpesan supaya kita kuat. Seorang yang masuk dalam peperangan, dia tidak mungkin menang kalau kita dalam keadaan lemah. Bukan hanya lemah jasmani, terlebih lemah rohani. Untuk itu, kita perlu mendapat kekuatan yang dari Tuhan yang membuat kita kuat untuk berperang di dalam peperangan iman. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, kita berperang bukan dengan hal-hal yang kelihatan, hal-hal jasmani, tetapi kita berperang dengan hal-hal yang tidak kita lihat dengan mata jasmani. Untuk itu, kita perlu menggunakan senjata yang dari Tuhan, yaitu kuasa Allah. 1 Timotius 6 ayat 12 katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kamu dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan, satu dorongan supaya peperangan kita ini bagaikan kita sedang bertanding di dalam iman. Pertandingan iman yang benar untuk apa? Untuk merebut hidup yang kekal. Untuk itu kita dipanggil dan telah kita ikrarkan, kita berjanji di depan banyak saksi. Puji Tuhan, peperangan ini terus kita lakukan dan berlangsung sampai kita masuk di dalam hidup yang kekal. Jadi selama kita masih hidup, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata santai. Hidup kita adalah hidup untuk berjuang. Hidup kita adalah hidup untuk berperang melawan kuasa-kuasa jahat. Jadi kemenangan orang percaya telah dicapai oleh Kristus sendiri melalui kematiannya di salib. Haleluya, saudara.
Jadi orang percaya harus kuat di dalam Tuhan, karena kita terlibat dalam peperangan rohani yang dilaksanakan dengan kuasa untuk melawan keinginan berdosa di dalam diri kita sendiri, juga keinginan berdosa di antara orang-orang di sekitar kita. Kita berperang melawan kesenangan duniawi yang tidak benar, yang tidak senonoh. Kita berperang juga dengan berbagai-bagai pencobaan yang senantiasa setiap hari menimpa kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi sesuatu yang kita biarkan terus menerus itu akan mengakibatkan kematian, kebinasaan. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, saudara-saudara. Jadi kita berjuang, kita berperang untuk tetap dapat melakukan kehendak Allah. Dan kita yang melakukan kehendak Allah, firman Allah katakan kita akan hidup sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, untuk masuk dalam peperangan kita perlu punya keberanian, kita perlu punya kemampuan, kita perlu punya kekuatan supaya menang. Untuk itu kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus waspada, karena musuh iblis setiap saat dapat menyerang kita dalam keadaan apapun juga. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, dan bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Laki-laki adalah lambang kekuatan, lambang keperkasaan. Untuk itu kita harus memiliki sifat laki-laki. Setiap orang yang masuk dalam berperang, dalam peperangan, dia dengan kekuatan yang dari Tuhan siap untuk berperang setiap saat. Untuk itu dalam Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita adalah peperangan rohani, peperangan iman. Itu sebabnya kita menggunakan perlengkapan perang yang bukan dari dunia ini, tetapi perlengkapan yang kita pakai adalah perlengkapan perang yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Haleluya, karena hanya kuasa Allah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa memelihara saudara sekalian,
setiap saat, setiap waktu, agar kita sadar bahwa iblis akan menyerang kita kapan saja, di mana saja. Oleh sebab itu, kita harus memiliki perlengkapan senjata perang, yaitu kuasa Allah. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Tuhan kiranya tolong saudara. Tuhan lengkapi saudara dengan kekuatan kuasa, yaitu Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita berdoa buat bangsa kami yang saat ini sudah mulai terjangkit lagi dengan infeksi virus Omikron. Banyak sekolah yang sudah ditutup kembali karena murid-muridnya sudah banyak yang terjangkit. Kita berdoa supaya jemaat Tuhan tetap waspada, tetap memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, supaya kita terhindar dari virus-virus yang mematikan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kami masih ada sampai hari ini. Itu adalah kemurahan Tuhan. Lengkapi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa supaya kami dapat berperang dan kami menang. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami mau awali hari yang baru dengan pujian syukur kepada Tuhan, karena kami percaya hanya dengan puji-pujian kepadamu, dengan syukur kepadamu Tuhan, Engkau disenangkan. Memberkati umatmu yang sedang sakit di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Tangan Tuhan yang perkasa menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat umatmu dalam keadaan lemah, keadaan percobaan ya Tuhan Yesus. Berikan mereka jalan keluar, berikan mereka kemenangan, tambahkan iman percaya mereka supaya mereka tidak menyerah. Mereka terus maju di dalam percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat rumah tangga, buat keluarga-keluarga yang saat ini mungkin dalam keadaan kesusahan, keuangan, kesehatan, anak-anak, cucu-cucu, orang tua, suami istri. Tuhan berkati, lindungi ya Tuhan Yesus. Apa yang mereka perlukan Tuhan cukupi. Kiranya mereka juga dapat rasakan campur tangan Tuhan dalam rumah tangga Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat umatmu yang belum bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih memberkati pelayanan hamba-hambamu dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan yang dibesarkan. Terima kasih kami melangkah dengan iman di hari yang baru ini, karena kami percaya Tuhan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas di hari yang baru. Tuhan memberkati. Amin.